sejatinya adalah orang sosialis. Ini yang harus kita akui. Nah, di sini terjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika orang mengembangkan sosialismenya, diredusir oleh penguasa tahun 60-an menjadi PKI dan dilarang di mana-mana, bahkan pengikut-pengikutnya diburu, dibuang, dan banyak sekali yang nggak salah ikut dibunuh. Ini semua ya kata-kata akibat dari das kapital. Dalam arti bahwa yang nggak ngerti lalu memusuhi das kapital ini seolah-olah ini setan besar gitu. Padahal ya das kapital itu seperti buku-buku lain juga. Ya. Apalagi kalau orang itu nggak ngerti urusan buku, ngertinya cuma senjata saja, Pak, itu parah lagi itu. Ini yang telah terjadi di negeri kita. Ya. Maka kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang seperti Bung Karno itu dibentuk pandangannya oleh das kapital. Saya nggak ngerti apa Bung Karno baca itu apa tidak. Ya, beliau nggak tahu. Tapi yang jelas dia berperan sangat besar dalam pembentukan undang-undang dasar yang kita ikuti sampai sekarang. Nah, warna dari undang-undang dasar itu adalah warna kebutuhan orang banyak. Karena itulah undang-undang dasar dikatakan instrumen untuk mewujudkan kebutuhan hidup orang banyak. Gitu. Nah, karena itu kalau sekarang orang melupakan hal itu, ya, kemudian mencoba mengembangkan apa itu saingannya atau sisihannya, ya, kalau satu itu ada kebutuhan hidup orang banyak, yang satu adalah swastanisasi seperti yang dilakukan oleh kabinet sekarang, menteri-menteri sekarang, Sri Mulyani dan sebagainya, yaitu merupakan tesen, merupakan apa itu namanya perlawanan atau perbedaan pokok terhadap das kapital. Di sini kita melihat. Karena itu ya kita melihat bahwa peranan das kapital itu sangat besar dalam kehidupan kita, ngerti atau tidak ngerti. Karena dia menentukan undang-undang dasar kita yang dibuat oleh Soekarno dan teman-teman di dalam PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau kita berpikir objektif, memang Soekarno tidak hanya apa itu berpandangan sosialis, tetapi dia juga berpandangan lain-lain, terutama pandangan matanya yang terhadap perbuatan. Loh ya, kita harus ngakui semua dong. Halo, kita melihat bahwa instrumen dasar berupa undang-undang dasar kita itu merupakan tuntunan yang tidak dilaksanakan oleh sejumlah pemerintahan, ya, yang sudah, termasuk juga pemerintahan anaknya sendiri, Megawati Soekarno Putri. Itulah sebabnya maka Pak Ruslan mengatakan Megawati itu anak biologis Soekarno, tapi bukan anak ideologis. Saya terus terang saja apa adanya bicara ya. Nah, sekarang kita lihat sisi yang satunya lagi. Karena ini besar pengaruhnya pada kehidupan kita sebagai bangsa dalam 4 dasawarsa terakhir ini, yaitu kapitalisme. Kapitalisme ini saudara kembar dari liberalisme. Liberalismenya Smith itu mendasarkan diri pada swastanisasi dan pada pasar terbuka. Lalu timbul pertanyaan, apakah tetap bentuk kapitalisme dari dulu sampai sekarang? Intinya tetap, tetapi ada perubahan-perubahan
di dalam perjalanannya yang panjang. Umpamanya pada tahun 1829, ya, 1/3 abad yang lalu, itu Presiden Andrew Jackson, itu memerintah 1 term di Amerika, 30 sampai 33. Di situ dia mengangkat gubernur American Federal Reserve System, yaitu bank sentral di Amerika Serikat. Ketika dia mengangkat gubernur ini, anggotanya berapa orang? 14 tahun lamanya. Sekarang diketuai oleh Alan Greenspan. Maka sebenarnya dia sudah menyimpang dari liberalisme dan kapitalisme. Mengapa? Karena liberalisme itu intinya adalah pasar bebas dan pemerintah tidak boleh ikut campur dalam soal ekonomi. Karena itu pandangan mereka, ya gubernur bank sentral itu tidak boleh ditunjuk oleh pemerintah. Lalu Jackson menjawab bahwa gubernur bank sentral atau gubernur dari American Federal Reserve System itu adalah orang yang harus menangani masalah-masalah lain juga, seperti bukan hanya ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Karena itu kita lihat susunan kabinet di Amerika Serikat sekarang itu ada Health, Education, Welfare, HEW. Itu diangkat pemerintah kabinet dan diangkat presiden. Jadi dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap kapitalisme, liberalisme. Nah ini terus-menerus terjadi sampai sekarang. Di Indonesia hal ini juga terjadi. Jadi kita mengambil dari atau pemerintah menerapkan ide pasaran bebas serta ide apa itu namanya ya pasaran bebas, dan tadi itu tidak boleh ada campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Ya, ada swastanisasi. Karena pertanyaannya adalah bukannya ngambil ini atau itu either or. Ya mungkin ada yang berpandangan harus mengambil kapitalisme, ada yang berpandangan harus mengambil sosialisme. Tapi kalau saya ingin mengemukakan sebuah sintesa dari dua-duanya. Karena kenyataan bahwa bagaimanapun juga sekarang ini kita didesak oleh kapitalisme internasional, oleh yang lain-lain, maka kerangka untuk mengembangkan dan mengambil keputusan dalam hal ini adalah berubah sama sekali. Nah, dalam sasaran-sasaran yang saya usulkan untuk dicapai oleh PKB, sayang saya dilarang jadi presiden oleh KPU, sehingga nggak banyak yang tahu. Saya kemukakan ada 4 buah hal. 1, demokratisasi di Indonesia. 2, Indonesia menjadi pimpinan dunia Islam. 3, segala persoalan-persoalan antar negara kita bahas bersama di antara negara-negara berkembang. Dan keempat, meningkatkan katakanlah kemakmuran di negeri kita sendiri, di kalangan bangsa kita. Inilah yang dinamakan masyarakat adil dan makmur oleh Undang-Undang Dasar. Adil dalam kemakmuran, tapi adil saja tidak cukup, harus makmur. Nah, dua-dua ini dicapai sekaligus kalau bisa. Nah, ini ukurannya sekarang sudah terlanjur secara umum, yaitu penghasilan rata-rata per warga negara per tahun, yang dikatakan orang annual personal income. Nah, jadi pendapatan pribadi per tahun itu untuk Indonesia sebetulnya dapat ditargetkan
10.000 dolar itu tercapai dalam waktu tadinya saya hitung-hitung 15 tahun yang akan datang kalau mereka yang beginian ini nggak terus ya, mereka yang nggak tahu ukuran-ukuran itu. Nah, tetapi ternyata 2 tahun yang lalu setelah saya juga lengser, sejumlah ahli mengatakan kepada saya bahwa ini dapat tercapai dalam waktu 8 tahun. Jadi hampir separuh dari yang 15 tahun itu. Nah, kita lihat aja nanti apa bisa atau tidak ya, saya nggak tahu. Tapi ini merupakan akibat langsung dari adanya das kapital. Boleh kita campur-campur, tapi ya das kapital itu sudah menentukan. Ambil contoh, saya di mana-mana selalu mengumumkakan kepada para duta besar, wartawan-wartawan luar negeri, di dalam negeri senangannya cuma gosip-gosip aja ya. Paksa kita bicaranya ke luar negeri. Ya, jadi saya nyatakan sana bahwa pengaturan kehidupan itu lebih dulu melalui perkembangan ekonomi. Hal ini kita ambil dari Karl Marx, dari das kapital. Ini berarti kita harus mengusahakan agar materialisme masuk dalam pertimbangan-pertimbangan hidup kita. Nggak bisa tanpa materialisme. Ya, hanya bagaimana materialisme itu lalu diidealisir menjadi ideologi, menjadi sesuatu ideal, menjadi pikiran. Ini yang dilakukan oleh Bung Karno. Sumbangannya terbesar kepada kita semua adalah bahwa beliau mensublimir materialisme menjadi sesuatu yang sifatnya spiritual. Nah, mampukah kita melakukan hal seperti ini di masa-masa akan datang? Selama ini kita mampu dengan berbohong dan munafik, yaitu mengatakan kita ini sudah seimbang antara rohani dan jasmani, antara materi dan yang imateri. Itu bohong, nggak ada keseimbangan kok dari dulu. Hanya dengan baju itu lalu dikemukakan materialisme yang jelek yang mengabdi pada kepentingan segelintir orang saja. Itu yang terjadi. Dengan janji-janji akan ada bantuan kepada UKM, usaha kecil dan menengah, berupa kredit murah. Itu tidak ada sama sekali. Berarti bahwa mereka itu tidak bisa mengembangkan orientasi yang benar. Lalu bagaimana kita mengembangkan sesuatu yang benar dari orientasi yang tidak kita kenal? Itu saya nggak ngerti itu. Karena itu saya melihat bahwa prinsip-prinsip persaingan itu kita tegakkan. Karena tanpa bersaing kita tidak akan mampu menjadi bangsa yang ikut serta dalam perdagangan internasional. Ini wajib. Dan untuk membersihkan KKN lah, kalau perdagangan bebas sudah hilang itu. Ya lain-lain macam-macam yang timbul dari situ tidak perlu saya ceritakan. Lalu yang berikutnya, karena saya sudah mengembangkan pandangan bahwa kita bersaing bebas, maka secara logika harus diikuti dengan melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi yang rasional. Karena itu kita tidak keluar dari sistem perdagangan internasional, tidak keluar dari IMF, International Monetary Fund, tidak keluar dari WTO, World Trade Organization, organisasi perdagangan internasional, dan tidak keluar dari Bank Dunia, tempat kita berutang. Kita tetap ada di lingkungan itu. Tetapi lain, orientasi harus kita perbaiki. Ekonomi kita menurut Google sebelum Perang Dunia Kedua, seorang sejarawan ekonomi Belanda, adalah yang dinamakan double ekonomi, ekonomi yang double, ekonomi ganda. Di satu sisi kita kembangkan perdagangan formal, perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya ya.
Ya, ini kan. Di sisi lain kita bikin perusahaan-perusahaan informal atau usaha informal. Apakah mereka masuk UKM atau tidak penting bagi saya.